Dua pemain ini menjadi pembeda timnas Indonesia saat kalahkan Saudi Arabia. Siapa saja itu? Jangan lupa subscribe dan like-nya, silahkan. Ya, tidak ada yang menyaksikan Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand yang merupakan dua di antara pemain yang tampil impresif ya saat timnas Indonesia menghajar Arab Saudi pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda mengunci kemenangan pada saat menang 2-0 ya atas Arab Saudi pada matchday ke-6 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan dihelat di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta malam kemarin. Ya, tambahan 3 poin membuat timnas Indonesia naik ke posisi ketiga klasemen sementara grup C. Nah, bagi Arab Saudi kekalahan ini membuat mereka turun peringkat keempat dengan nilai 6. Nah, hasil positif ini tidak lepas dari andil duo jebolan internal Persebaya. Nah, ini ya. Jadi siapa dua pemain itu? Ya. Jadi dua pemain itu adalah Marcelino dan juga Rizky Ridho. Ya. Ini keduanya jadi pahlawan. Rizky Ridho bermain cukup konsisten ya. Di dua pertandingan terakhir lawan Jepang maupun lawan Arab Saudi kemarin bermain cukup baik sebetulnya ya. Meskipun waktu lawan Jepang itu kebobolan 0-4 ya Indonesia. Tetapi memang Jepangnya yang memang cukup kuat ya dibandingkan tim-tim yang lain. Ya, kedua pemain ini jadi pembeda ya di dalam permainan. Ya, jadi berkat penampilan apik tersebut jadi Marcelino Ferdinand itu diganjar dengan predikat man of the match. Luar biasa ya bisa menjadi man of the match alias pemain terbaik ya. Statistiknya oke loh. Gelandang milik Oxford United tersebut tampil selama 78 menit ya yang akhirnya digantikan. Marcelino Ferdinand mendapat rating terbaik yakni 8,9 versi FightMob. Mencatatkan 36 sentuhan, 11 umpan dengan akurasi 64%. Ia juga memenangkan 6 dari 15 duel lapangan. Plus hasil melakukan 1 intercept serta 4 tackle. Nah, ini cukup bagus ya statistiknya. Nah, sementara Rizky Ridho menjadi palang pintu tangguh bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Ya, cukup tangguh ya. Arab Saudi dari statistik itu hanya melakukan berapa shooting on target ya, hanya 3 on target ya dari 23 tembakan ya. Nah, tapi inilah ya Rizky Ridho yang berduet bersama dengan J.I. dan juga Justin Hubner ya. Ini 3 back ini sudah cukup kuat ya di belakang. Nah, pemain berusia 22 tahun itu bermain penuh selama 90 menit. Nah, Rizky Ridho ini tampil sangat tenang dan solid ya, bersama 2 rekannya itu tadi. Tak jarang Ridho memotong aliran bola dari kedua sayap lawan. Saya mau memberikan apresiasi buat seluruh pemain timnas Indonesia yang bermain bagus. Tapi saya harus mengatakan Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand adalah pembeda dalam laga melawan Arab Saudi. Ini Aditya Putra Dewa ya, ex gelandang timnas. Nah, kunci kemenangan ya. Jadi kedua pemain ini menjadi kunci kemenangan dari timnas Indonesia juga. Ya, jadi menurut asisten pelatih Maluku United itu, skuad Garuda memiliki transisi bertahan dan menyerang yang sama baiknya nih ya. Kelebihan inilah yang menjadi satu kunci kemenangan tim besutan Sintayong. Padahal kedua pemain ini pemain lokal ya, yang dulunya Persebaya, dan Rizky Ridho bermain di Liga 1 yang ini artinya memang Liga 1 sudah semakin meningkat ya. Nah, sedangkan
Marcelino sudah abroad, udah mulai keluar ya. Istilahnya melanglang buana lah, mencari pengalaman, mencari ilmu, mencari apa, teknik-teknik yang terbaru, dan sekarang terbukti Marcelino menjadi pemain terbaik nih ya. Nah, kunci permainan timnas Indonesia adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan kecepatan ya, serangan baliknya ya, yang cukup cepat dan bagus. Itu yang merepotkan pemain Arab Saudi. Kalau saya catat sih ada 7 ya, 7 peluang yang ya hampir jadi gol semua ya. Seperti sundulan dari Ragnar juga, yaitu berhasil diblok oleh kiper. Kemudian di awal-awal menit ya, babak pertama Marcelino juga melakukan sundulan, melakukan tembakan, sontekan ya maksudnya, tapi kena tiang. Kemudian melakukan sundulan juga tetapi berhasil diblok. Kemudian dari Ragnar juga, dari Calvin Verdong ya, tembakannya tipis di sebelah kiri. Kemudian Rafael Strike juga sama, terlalu melebar. Jadi banyak ya. Nah, secara keseluruhan timnas Indonesia bermain sangat baik ya. Semua pemain menunjukkan permainan yang sangat Spartan ya. Doa saya semoga performa baik timnas berlanjut dan terus menjaga asa bisa mewujudkan mimpi kita untuk lolos ke Piala Dunia 2026, katanya gitu. Nah, jika dilihat dari statistik pertandingan nih, timnas Indonesia memang banyak tertekan dalam duel kontra The Green Falcons. Namun JIJS dan kawan-kawan bermain efektif. Dari statistik lapangan bola ya, tim Merah Putih mencatat memiliki penguasaan bola 20% ya, berbanding 80% milik Arab Saudi. Ya, sebagaimana waktu timnas Indonesia melawan Cina juga ya. Timnas Indonesia menguasai juga tuh hampir 80%, sedangkan Cina 20%, dan akhirnya Cina yang memenangkan pertandingan. Nah, kemudian jumlah tembakan Arab Saudi total 22 kali ya tembakan, tapi hanya 3 yang mengarah ke gawang. Nah, itu yang sudah tadi saya sebutkan ya. Timnas Indonesia melakukan 12 kali percobaan ya, 3 diantaranya mengarah ke sasaran. Nah, pun demikian dengan jumlah operan yang dibuat kedua tim ya, Arab Saudi unggul total passing 542. 445 diantaranya tepat sasaran, sedangkan tim Garuda membuat 170 operan saja, namun cuma 114 saja yang akurat. Ya, ini artinya cukup efektif ya, efektif dan efisien dengan jumlah operan yang sedikit. Nah, dan juga operan yang akurat, tetapi itu yang bisa menjadikan 2 gol bagi Indonesia dan 2 kemenangan. Nah, apalagi kalau semua peluang itu bisa jadi gol semua, waduh itu luar biasa ya. Nah, jadi persaingan di grup C ini semakin sengit ya, dimana yang poin 6 semuanya dari posisi ketiga, 4, 5, dan 6 itu poinnya 6 semua. Tapi Indonesia sepertinya unggul head to head ya, jadi berada di posisi ketiga, Arab Saudi ke posisi 4. Dari mencetak golnya Indonesia lebih banyak ya, 6 gol, sedangkan Saudi hanya 3 gol. Nah, bahkan Bahrain pun masih lebih unggul ya mencetak golnya, tetapi kebobolannya lebih banyak. Jadi Bahrain ke-5 dan Cina ke-6. Bahrain setelah ditahan oleh Australia ya 2-2 ya. Ini jadi membuat Bahrain naik ke posisi 5, sedangkan Australia tetap di posisi kedua ya. Ini artinya masih terbuka peluang Indonesia bisa langsung masuk ke Piala Dunia tanpa masuk ronde keempat gitu maksudnya ya. Jadi masih bisa di posisi kedua ya. Kalau di posisi kedua, wah ini luar biasa nih ya. Kalau kemarin melawan Bahrain itu menang, wah itu posisi Indonesia ada di kedua nih, poinnya 9 gitu. Tapi karena itu faktor wasit, jadi ya begitulah, itu namanya sepak bola. Baik, jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.